Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Baiklah, selanjutnya yang pertama pembahasan pelayanan publik yang dapat dijual. Yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, prinsip dan praktek pembebanan. Keempat, kegunaan pembebanan dalam praktik. Yang kelima, penetapan harga pelayanan. Keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang ketujuh, kompleksitas strategi harga. Dan terakhir, taksiran harga. Yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Yang pertama, penyediaan air bersih, transportasi publik, jaga pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, dan jasa pemadam kebakaran. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik terdapat tiga. Yang pertama, adanya barang privat dan barang publik, efisiensi ekonomi, prinsip keuntungan. Barang privat adalah kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu oleh yang membelinya. Barang publik, kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Campuran antara barang privat dan publik. Barang yang meskipun dikonsumsi secara individual, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Yang pertama, tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga komunikasi publik harus disisipkan atau hemat. Terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang ketiga, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Yang terakhir, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam penetapan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara normal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan intensif rendah, sehingga terhadap kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain yang pertama pajak, yang kedua pembayaran langsung pada masyarakat atau charging for service, yang ketiga laba, BUMN atau BUMD, yang keempat penjualan aset milik pemerintah, yang kelima hutang, yang keenam pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Penetapan harga pelayanan, berapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, penentuan biaya yang harus diperhitungkan. Apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau current operating cost, atau ditambah dengan biaya modal atau capital cost. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama, operasi biaya variabel atau variable operating cost, semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan,
Yang ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Permasalahan marginal cost pricing. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata atau average cost digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run MC atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi, seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih dan untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. 6. Pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam untuk diskriminasi harga, seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama itu part tarif, yang kedua peak load tarif, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat full cost recovery, yang terakhir harga di atas marginal cost. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang B. Opportunity cost of capital. Yang C. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang D. Polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang E. Cadangan inflasi. Baiklah, itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya Eri, bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.